Selamat pagi semuanya, mesti tetap semangat ya. Oke, pada kesempatan ini Ibu ditugaskan untuk menyajikan materi mengenai HIV dan AIDS. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, ini identitas Ibu. Mungkin cukup singkat dan mudah dihafal. Nah, Ibu di sini mengajar mata pelajaran biologi. Jadi di antara kalian yang nanti mengambil peminatan IPA, otomatis akan ketemu lagi sama Ibu. Tapi untuk yang selain peminatan IPA, juga bisa ketemu lagi sama Ibu karena Ibu juga mengajar ekstra pramuka. Baik, mungkin segitu aja perkenalan dari Ibu karena waktu yang diberikan sangat terbatas. Jadi Ibu langsung ke materi. HIV. Jadi apa sih HIV itu? Jadi HIV kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus. Nah, HIV di sini dapat menyebabkan AIDS. Kenapa HIV dapat menyebabkan AIDS? Karena HIV menyerang atau melemahkan sistem kekebalan atau perlindungan tubuh pada manusia. Jadi kita tahu AIDS itu panjangan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome, di mana AIDS merupakan kumpulan beberapa gejala akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV tadi. Nah, setelah kalian paham apa itu HIV dan AIDS, apakah ada hubungan antara HIV dengan AIDS? Tentunya ada. Jadi, hubungan antara HIV dan AIDS, jadi HIV tadi virusnya, sedangkan AIDS di sini penyakit atau penyakit yang disebabkan oleh virus tadi. Jadi di sini bisa disimpulkan HIV menyebabkan AIDS dengan cara merusak sel-sel sistem kekebalan tubuh sampai sistem kekebalan tubuh tidak bisa lagi melawan infeksi lain yang biasanya mampu dicegah. Oke, lanjut pada bagaimana HIV melemahkan sistem kekebalan tubuh. Jadi bisa dilihat di sini, di dalam tubuh manusia, HIV akan menyerang sistem kekebalan tubuh terutama pada sel T4. Jadi perlu kalian ketahui bahwa di dalam tubuh manusia itu terdiri dari sel B dan sel T. Nah, sel B di sini berfungsi memainkan peran penting dalam imunitas humoral. Sedangkan sel T itu berfungsi untuk memainkan peran penting pada imunitas seluler. Nah, pada virus HIV ini khusus menyerang sistem kekebalan tubuh terutama pada sel T4. Nah, sel T4 ini sering disebut dengan istilah CD4. Nah, apa itu CD4? Jadi CD4 ini merupakan bagian dari sel darah putih yang merupakan sistem kekebalan tubuh manusia. Kemudian lanjut yang berikutnya, jadi selama terinfeksi, limfosit atau sel darah putih itu akan menjadi wahana atau wadah pembiakan virus HIV. Nah, bila CD4 diserang kemudian mati, maka HIV akan bertambah banyak.
Ini akan memberikan kebebasan kepada virus untuk menyerang CD4 lainnya yang masih dalam keadaan sehat. Bagaimana akibatnya? Jadi semakin banyak CD4 yang diserang, maka daya tahan tubuh akan semakin menurun. Jadi seperti itulah virus HIV melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia. Baik, Ibu lanjutkan mengenai perjalanan penyakit HIV dalam tubuh seseorang. Itu memiliki masa inkubasi yang sangat panjang. Jadi bagaimana perjalanannya? Coba kalian perhatikan. Jadi di sini Ibu umpamakan atau Ibu aplikasikan seperti pada tumbuhan. Jadi pada orang yang terinfeksi virus HIV pada stadium 1, jadi jika diaplikasikan pada tumbuhan, tumbuhan tersebut masih terlihat segar, bisa berdiri tegak atau kokoh, dan daunnya masih hijau. Nah, ini bisa dikatakan sebagai window period, di mana masa ini berlangsung selama 1-3 bulan, bahkan bisa sampai 6 bulan. Kemudian stadium 2, jadi orang yang terinfeksi virus HIV pada stadium 2 itu tidak jauh berbeda dengan stadium 1. Jadi jika diumpamakan pada tumbuhan, itu tumbuhan masih bisa berdiri tegak, daunnya masih hijau, batangnya juga masih hijau. Nah, di sini yang jelas belum ada gejala. Ini berlangsung 5-10 tahun. Nah, untuk stadium berikutnya, yaitu stadium 3, bisa dilihat di sini tumbuhan sudah mulai menampakkan warna yang berbeda dengan stadium 1 dan 2. Jadi pada stadium 3, tumbuhan sudah berwarna kuning pucat. Nah, pada stadium 3, orang yang terinfeksi virus HIV itu akan menampakkan gejala penyakit seperti infeksi oportunistik. Nah, apa infeksi oportunistik? Infeksi yang disebabkan oleh mikroba. Jadi kita tahu di sini mikroba itu ada bakteri, ada jamur, ada parasit, dan virus lainnya. Nah, ini akan muncul dan mengambil kesempatan selagi daya tahan tubuh seseorang itu sedang lemah. Nah, ini berlangsung lebih dari 1 bulan. Kemudian, stadium 4, ini merupakan stadium yang terakhir. Jadi bisa dilihat di sini tumbuhan sudah mulai layu, warnanya sudah mulai semakin pucat. Dan pada stadium 4 inilah orang yang terinfeksi virus HIV sudah terdeteksi menderita AIDS. Jadi orang terinfeksi HIV mulai terdeteksi pada stadium 4, di mana CD4 dari orang yang terdeteksi AIDS itu kurang dari 200. Sedangkan kita tahu orang normal itu CD4-nya berkisar antara 500 sampai 1600. Nah, stadium 4 ini berlangsung 1-2 tahun. Jadi seperti inilah perjalanan dari penyakit HIV atau virus HIV menyerang tubuh seseorang. Jadi bisa kalian bayangkan
orang yang terinfeksi dari stadium 1 sampai 2 masih terlihat sehat, namun ketika sudah stadium 3 atau 4, itu sudah menampakkan ciri yang lebih spesifik lagi atau tanda-tanda yang spesifik lagi. Oke, kita lanjut pada bagaimana tanda orang yang terkena HIV. Jadi seperti yang Ibu aplikasikan pada tumbuhan tadi, orang yang baru terinfeksi HIV, stadium 1 dan 2 itu masih terlihat sehat, terlihat segar, belum ada tanda-tanda spesifik yang lainnya. Namun ketika memasuki stadium 4, orang tersebut sudah positif AIDS, sehingga dia akan menampakkan tanda-tanda yang lebih spesifik lagi, misalnya tubuhnya semakin kurus, kemudian semakin pucat, dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan pada penularan HIV. Jadi ada berbagai cara HIV itu bisa menular ke dalam tubuh seseorang, yaitu yang pertama melalui perpindahan cairan tubuh. Melalui perpindahan cairan tubuh, jadi bisa dilihat pada gambar yang pertama. Di sini ada gambar orang atau ibu yang sedang terinfeksi HIV dalam keadaan mengandung. Jadi seorang ibu di sini bisa menularkan virusnya terhadap janin yang dikandungnya itu melalui plasenta. Nah, kemudian yang kedua yaitu saat persalinan. Jadi ini juga rentan bisa menularkan virus terhadap bayi yang dilahirkan. Nah, untuk gambar yang ketiga, di sini seorang ibu yang terinfeksi virus HIV rentan menularkan kepada bayinya melalui air susu ibu. Kemudian gambar yang di bawah bisa kalian perhatikan. Jadi di sini perlakuan seks vagina ini juga rentan menularkan virus terhadap orang yang sehat. Ini biasanya jika dilakukan tanpa menggunakan kondom. Kemudian gambar yang kedua yaitu seks oral namanya. Jadi orang yang terinfeksi virus HIV kemudian melakukan seks oral, jadi penis dimasukkan ke dalam mulut orang yang sehat. Jadi orang yang sehat akan rentan tertular virus dari orang yang terinfeksi tadi. Nah, kemudian yang gambar yang ketiga ini seks anal. Jadi ini paling berbahaya sebenarnya di antara kedua ini. Jadi seks anal ini merupakan seks yang dilakukan melalui dubur. Jadi ini sangat berbahaya dan lebih rentan menularkan virus HIV pada orang yang lain. Kemudian berikutnya melalui darah. Nah, melalui darah di sini bisa terjadi melalui penggunaan jarum suntik yang bergantian. Jadi seperti gambar di sini, jarum suntik yang digunakan secara bergantian terutama dengan orang yang terinfeksi virus HIV itu akan menularkan kepada orang yang lain. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan jarum tato juga sangat berbahaya dan rentan menularkan virus HIV. Selanjutnya yaitu perilaku yang berisiko tertular virus HIV. Jadi perilaku yang pertama yaitu hubungan seks tanpa kondom. Jadi ini bisa misalnya seorang laki-laki yang terinfeksi virus HIV melakukan hubungan seks tanpa menggunakan kondom, otomatis dia akan menularkan
virusnya kepada si perempuan. Kemudian yang kedua, sama seperti yang tadi, bergantian jarum suntik. Orang yang terinfeksi virus HIV menggunakan jarum suntik yang bergantian, otomatis akan menularkan juga virusnya. Nah, bagaimana prinsip penularan HIV? Jadi prinsip penularan HIV itu dikenal dengan istilah ESSE. Jadi E yang pertama yaitu exit. Exit di sini merupakan virus harus keluar dari tubuh penderita HIV. Itu sudah pasti. Jika virus tidak keluar, otomatis ya tidak mungkin menularkan kepada orang lain. Kemudian yang kedua yaitu sufficient. Jadi virus harus memiliki kadar yang cukup. Sebaliknya, jika kadar dari virus tidak mencukupi, dia tidak bisa menularkan kepada orang lain. Selanjutnya yaitu survive. Jadi survive, virus harus mampu bertahan hidup. Jadi virus yang sudah mati tidak mungkin bisa menularkan kepada orang lain atau orang yang sehat. Kemudian enter yang terakhir yaitu virus harus masuk. Ini sudah jelas, jika virus tidak masuk ya otomatis tidak akan menularkan kepada orang lain. Jadi bisa disimpulkan bahwa prinsip penularan HIV itu, jadi HIV keluar dari tubuh dalam jumlah yang cukup dan dalam keadaan hidup, kemudian masuk ke dalam tubuh orang lain. Baik, selanjutnya yaitu ya, jadi ini beberapa perlakuan atau perilaku orang yang terinfeksi virus HIV tapi tidak bisa menularkannya. Misalnya dari gambar yang pertama yaitu gigitan nyamuk. Jadi maksudnya di sini orang yang terinfeksi virus HIV digigit nyamuk, kemudian nyamuk menggigit orang yang sehat atau orang lain. Jadi orang yang digigit nyamuk tersebut tidak akan ditularkan melalui gigitan nyamuk dari orang yang terinfeksi HIV. Kemudian yang kedua itu bersalaman atau bersentuhan. Jadi tidak bisa menularkan virus HIV. Yang berikutnya yaitu pelukan atau ciuman, itu juga tidak menular. Kemudian menggunakan peralatan makan atau minum bersama-sama, itu juga tidak bisa menularkan. Tinggal serumah dengan orang yang menderita virus HIV juga tidak bisa menularkan. Menggunakan jamban yang sama itu juga tidak bisa menular. Baik, selanjutnya yaitu bagaimana cara mencegah HIV. Jadi ada beberapa cara untuk mencegah penularan dari virus HIV, yaitu ada 5 cara, A, B, C, D, E. Mungkin bisa dilihat di sini. Jadi A itu abstinensia. Jadi A, absen. Absen di sini yaitu tidak berhubungan seks di luar nikah. Jadi ibu sarankan jangan sampai melakukan hubungan seks di luar nikah karena ini akan berbahaya. Kemudian yang kedua yaitu B, be faithful, yang artinya di sini yaitu setia pada satu pasangan. Jadi jangan berganti-ganti pasangan karena ini akan menimbulkan atau bisa menyebabkan tertularnya virus HIV. Kemudian yang ketiga yaitu C, penggunaan kondom. Jadi gunakan kondom ketika melakukan hubungan seks.
Yang keempat yaitu don't inject, jadi jangan menggunakan jarum suntik secara bergantian. Kemudian yang terakhir yang E yaitu education, yaitu pendidikan. Jadi sedini mungkin bagi anak-anak, apalagi seusia remaja seperti kalian, untuk mendapatkan pendidikan mengenai seks bebas. Jadi kelima cara inilah kalian pahami sehingga kalian akan terhindar atau tertular dari resiko virus HIV. Oke, selanjutnya yaitu jenis pelayanan HIV atau AIDS. Jadi di sini ada beberapa jenis pelayanan. Yang pertama yaitu bisa kalian perhatikan di sini. Yang pertama yaitu konseling dan testing secara sukarela. Nah, apa maksudnya di sini? Jadi, tes individu dengan sukarela untuk mengetahui status HIV seseorang. Nah, tes ini merupakan pengambilan darah dan pemeriksaan lab secara sukarela yang harus disertai konseling. Yang kedua yaitu prevention of parent-to-child transmission, yang bisa disingkat dengan PPTCT. Maksudnya di sini merupakan pelayanan yang dikhususkan terhadap orang tua yang terinfeksi HIV. Jadi, setiap orang tua, terutama ibu hamil, itu biasanya yang berstatus HIV positif itu menjadi perhatian dari pelayanan ini. Yang ketiga yaitu Provider Initiated Testing and Counseling atau PITC. Maksudnya di sini yaitu merupakan layanan pemeriksaan darah untuk mengetahui status HIV seseorang berdasarkan pada inisiatif atau rekomendasi dari petugas kesehatan dan pasien menerima saran tersebut. Yang keempat yaitu Care Support and Treatment, yaitu pelayanan terkait dengan pemberian dukungan kepada orang yang telah berstatus HIV. Nah, pelayanan ini akan terjadi setelah seseorang melalui proses tes darah atau ketika seorang yang telah menerima status HIV. Selanjutnya, bagaimana peran ODA dalam pencegahan virus HIV? Jadi peran ODA sangat diperlukan di sini karena yang pertama memberikan motivasi pada teman-teman dan pasangannya untuk melakukan tes. Kemudian yang kedua yaitu saling memberikan dukungan antara sesama ODA untuk menjalankan hidup sehat. Yang ketiga yaitu melakukan diseminasi informasi untuk menghapus diskriminasi dan stigmatisasi terhadap ODA. Jadi ingat, ODA itu orang dengan HIV/AIDS. Baik, demikian penyajian materi dari Ibu mengenai HIV/AIDS. Mungkin ada beberapa hal yang belum kalian pahami, mungkin bisa kalian tanyakan nanti ketika di pembelajaran biologi. Selamat pagi.